Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini adalah tentang healing. Kata ini akhir-akhir ini sangat populer. Sering kita dengar atau kita baca di berbagai platform media sosial seperti IG, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Apa sebenarnya arti kata tersebut? Healing adalah kosakata dalam bahasa Inggris yang artinya menyembuhkan atau memulihkan kesehatan seseorang. Dalam bahasa gaul saat ini, kata healing merujuk kepada aktivitas untuk mengobati rasa sedih, melepaskan beban, dan menenangkan diri. Healing dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti mengerjakan hobi, berkumpul dengan teman atau sahabat, atau istilah sekarang yang populer adalah reuni, dan reuni ini menjadi satu kegiatan yang sangat menyenangkan bagi banyak orang. Kemudian aktivitas lain dalam berhealing adalah berwisata atau berekreasi, berwisata kuliner ya, dan sebagainya ya. Sehingga kita lihat sekarang di media sosial ya, di Google banyak referensi tempat-tempat untuk berhealing ria. Nah, pertanyaannya, apakah kesedihan hati, ya, beban yang berat, kesumpekan hati lah ya, bisa dihilangkan dengan aktivitas tersebut? Apakah jiwa kita bisa benar-benar tenang, masalah bisa selesai? Bukan berarti aktivitas healing tersebut sama sekali tidak berguna. Ada senangnya, ada sukacitanya pasti. Masalah terlupakan, tetapi hanya bersifat sesaat. Memang benar apa yang firman Tuhan katakan, bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal dan tidak ada yang sejati. Yang kekal dan sejati itu hanya apa yang berasal dari Allah. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, ya, daripadanya lah keselamatanku. Apa yang dituliskan ya, di dalam Mazmur tadi mengatakan bahwa ketenangan, ya, kepuasan, kesejahteraan hati itu hanya didapat jika kita dekat dengan Tuhan. Mazmur yang terkenal, Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hanya di dalam Tuhanlah kita bisa mendapatkan ketenangan, seperti kita menemukan air yang sejuk, yang menyegarkan jiwa ya, dan Ia menuntun kita ya, di jalan yang benar. Dia menyertai kita sehingga sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita menghadapi banyak masalah, sekalipun ya, hati kita mungkin diliputi ya, dengan kekhawatiran, ketakutan, tapi ada jaminan firman Tuhan bahwa aku tidak takut sebab Engkau menyertai aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya di dalam Tuhanlah ya, ada ketenangan, kesegaran, kedamaian yang sejati. Dan kedamaian yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama yang diberikan oleh dunia. Dunia menyediakan berbagai macam tempat, berbagai macam event untuk orang-orang bisa mendapatkan kesenangan, mendapatkan sukacita, tetapi sekali lagi itu semua bersifat sesaat. Yohanes 14 ayat yang ke-27 mengatakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, dan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar
hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang pilihannya, Tuhan itu memberikan damai sejahtera yang tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang membuat kita tidak gelisah, tidak gentar, dan itu bersifat permanen, bisa bersifat permanen, bisa bersifat damai sejahtera yang sesungguhnya, yang sejati, yang berbeda dengan diberikan oleh dunia. Dunia bisa menyajikan sukacita, kesenangan, tetapi bersifat sesaat. Ya, ketika kita kembali dari berhealing, ya, dengan berwisata, dengan kita berkumpul bersama teman, ketika kembali kehidupan kita sendiri, maka beban kita tidak hilang, kesedihan kita ya kembali lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh ya menikmati ya, kesenangan kita, tetapi mari jangan jadikan itu sebagai sumber sukacita kita, sumber pengharapan kita, ya, sehingga kita lupa ya kepada Tuhan dan kita menjauhkan diri dari Tuhan, hanya sibuk ya dengan apa yang disediakan oleh dunia. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan hanya dekat Tuhan saja ada ketenangan, hanya damai sejahtera Tuhan saja yang memberikan kepada kita jaminan untuk kita tidak gelisah dan tidak takut lagi. Dan percayalah apa yang Tuhan janjikan ini pasti Tuhan genapi kalau kita mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita sungguh-sungguh menjadi domba yang mau digembalakan oleh gembala yang sangat baik itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan berikan kepada kami yang sungguh-sungguh luar biasa, yang berbeda dari apa yang dunia berikan. Karena itu Kau tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa menghargai kasih karunia berkat yang Tuhan berikan, pimpinan Tuhan, dan kami tidak menjauh dari Tuhan, dan kami tidak sibuk ya dengan kehendak kami sendiri, tapi kami mau belajar untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi domba-domba-Mu yang mengikuti pimpinan gembala yang membawa kami kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.